Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidil anbiya wa ashrafil mursalin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha segala-galanya. Segala karunia Allah adalah dalam rangka kita beribadah, menjalankan kebaikan-kebaikan, beramal soleh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan menerima semua amal ibadah kita, membalasnya dengan balasan yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga terlimpah kepada baginda junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panutan kita, teladan kita, uswah hasanah. Mudah-mudahan kita semua mampu mengamalkan semua tuntunan Nabi, sehingga kita semua, keluarga kita, anak keturunan kita, sahabat dan teman-teman kita adalah umatnya Rasulullah yang layak mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah, kita akan membahas sabar menurut ayat-ayat Al-Quran, yaitu ada 4 jenis sabar di antara sabar-sabar menurut ayat-ayat Al-Quran. Kita awali dari makna sabar itu sendiri. Sabar secara bahasa artinya adalah al-habsu, menahan diri, mengendalikan diri. Orang yang sabar berarti mampu menahan diri dari perilaku yang tidak terpuji, menahan diri untuk melakukan ketaatan. Menahan diri yaitu menghindari dari yang diharamkan oleh Allah. Menahan diri, bersabar terhadap takdir-takdir Allah dalam kehidupan. Begitulah makna secara bahasa sekaligus secara syariat atau istilah sabar yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda tentang keutamaan, keagungan dari sifat sabar ini. Wa ma u'tiya ahadun min ata'in khairun wa awsa'u minas sabr. Tidaklah seseorang diberi anugerah oleh Allah yang lebih baik, yang lebih luas dari sabar. Berarti tidak ada yang lebih baik dari sifat sabar, tidak ada yang lebih luas dari sifat sabar. Dengan sabar, semua dapat mendapatkan apapun yang menjadi harapan dan cita-citanya. Kedudukan sabar ini menurut Imam Ibnul Qayyim adalah ibarat kepala bagi tubuh kita. Sabar jika dikaitkan dengan iman, ibarat kepala yang kita kaitkan dengan tubuh kita. Kepala jika tidak ada, tentu dalam tanda kutip tidak ada aktivitas dalam tubuh kita. Kepala segala-galanya. Instruksi dari kepala dijalankan oleh tangan, oleh kaki, oleh mata, oleh telinga, oleh seluruh anggota tubuh kita. Kemudian tentu yang terbaik setelah kepala itu kita mintakan pendapatnya. Jangan lupa ada hati. Istafti qalbak, kata Nabi, minta pula fatwa dari hatimu. Itulah ilustrasi yang menggambarkan betapa agungnya sifat sabar. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Berikutnya bahwa sabar di dalam Al-Quran ternyata terdapat di 100 ayat. Atau dengan seluruh derivasinya, as-sabru fil Quran itu disebut berulang sebanyak 100 kali menurut Imam Ibnu Faris dalam Al-Mu'jam Al-Mufahros li Alfaz Al-Quran. Ensiklopedi yang menyebut lafal-lafal ayat-ayat Al-Quran. Nah, pembahasan sabar ini memang mendapatkan perhatian besar dari para ulama. Sekaliber Imam Al-Ghazali dalam kitab Al-Ihya, Ihya Ulumuddin juga banyak membahas sabar. Demikian juga Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Madarij As-Salikin, Abu Thalib Al-Maki dalam kitab Qut Al-Qulub sebagai parameter bahwa sabar ini penting. Seluruh kitab-kitab para ulama yang membahas tentang akhlak, maka mereka akan membahas sabar. Sehingga
Kalau kita rujuk satu ayat Al-Quran, yaitu Ali Imran ayat 200, maka ada dua kata sabar, tapi ada dua yang lain yang sebetulnya dapat dikaitkan dengan sabar. Sehingga ada 4 perintah yang dikaitkan dengan sabar. Apakah dengan lafal sabar itu sendiri atau dengan lafal yang lain? Ya ayyuhalladzina amanusbiru wasabiru warabitu wattaqullah la'allakum tuflihun. 4. Wahai orang-orang beriman, bersabarlah, kuatkan kesabaranmu. Kemudian ikatlah kesabaranmu, kemudian bersabarlah dalam bertakwa kepada Allah. Kalau 4 kesabaran itu dijalankan, insya Allah, kata Allah, la'allakum tuflihun, kalian akan mendapatkan kemenangan atau keberuntungan. Kita akan lanjutkan setelah jeda yang satu ini, tetap bersama Asa TV Indonesia. Menuntut ilmu adalah sebuah jalan yang akan mengantarkan manusia pada kemuliaan. Dengan ilmu, manusia mendapatkan panduan untuk berpikir dan bertindak. Untuk itu, Asa TV Indonesia menghadirkan Pustaka Asa, sebuah ruang pembelajaran sistematis bersama para pakar di bidangnya. Quranic Study Series, Quranic Life, Prophet Manner, dan berbagai bidang keilmuan yang dibahas dengan cara menyenangkan. Pustaka Asa hadir setiap Sabtu jam 19.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Asa TV Indonesia. Hadirin wal hadirat yang Allah muliakan, kita akan bahas 4 sabar menurut ayat-ayat Al-Quran. Yang pertama, sabar terhadap ujian kehidupan, atau disebut juga as-sabru ala aqdarillah, ketetapan-ketetapan Allah untuk kehidupan kita wajib kita sabari. Kita rujuk surat Al-Baqarah ayat 155, walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Pasti kami akan menguji kalian. Bahasa walanabluwannakum, lam dan nun takkid menunjukkan penegasan, yaitu kepastian. Semua manusia pasti akan diuji. Di antara ujian Allah adalah sedikit rasa takut, lapar, kekurangan harta, jiwa, atau buah-buahan. Dan tetap saja kunci agar kemudian seseorang mendapatkan keberuntungan dari Allah, maka wabasyiris sabirin, beritahu, beri kabar gembira kepada orang yang sabar, dalam arti mereka mendapatkan banyak keberuntungan dari Allah. Itulah jenis ujian yang dihadapi, ujian kehidupan. Sekaligus Allah sampaikan juga di ayat berikutnya, bagaimana jika orang bersabar terhadap ujian kehidupan, yaitu manakala ditimpa apapun musibah kehidupan, ujian kehidupan, kesulitan kehidupan, ia malah mengembalikannya kepada Allah dengan istirja, yaitu inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Kami milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah. Istirja itu menurut pandangan para ulama adalah kesabaran yang paripurna. Tidak hanya berdiam diri, tidak hanya kemudian menahan diri, tapi ia kembalikan semuanya kepada Allah. Karena kita milik Allah, maka pasti kita akan kembali menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan kita mendapatkan banyak kebaikan dari Allah. Dari ayat tadi, maka ada 2 jenis sabar. Dari sabar yang pertama terhadap ujian kehidupan. Sabar yang umum, ia menahan diri dari sikap dan perbuatan tercela saat musibah, tidak mengeluh, tidak menggerutu, ya, tidak putus asa, tidak menyalahkan siapapun termasuk seuzon kepada Allah. Tapi ada sabar yang khusus, yaitu istirja, ia kembali kepada Allah dan tetap beribadah kepada Allah. Sekaligus ia berikhtiar berdoa sesuai dengan tuntunan baginda Nabi. Maka dikatakan di dalam hadis bahwa manakala seorang hamba ditimpa musibah, ujian kehidupan, kemudian ia mengatakan inna lillah wa inna ilaihi rajiun, lantas berdoa, Allahumma ajirni fi musibati, ya Allah beri pahala atas musibahku, atas ujian kehidupan ini, wakhluf li khairam minha, kemudian ganti ya Allah dengan yang lebih baik.
maka Allah beri pahala atas semua musibahnya dan Allah ganti dengan yang lebih baik. Contohnya menurut hadis ini adalah Abu Salamah wafat. Maka betapa sedihnya istri beliau Ummu Salamah, namun kemudian Allah ganti dengan yang lebih baik dari suami Ummu Salamah, yaitu Nabi datang untuk menikahi Ummu Salamah radhiyallahu anha. Sabar yang khusus tentu bagian yang tidak boleh dipisahkan, karena itu sabar urutan yang lebih tinggi dari sekedar sabar yang umum. Sabar yang kedua, mengendalikan nafsu. Ada 3 nafsu yang akan dihadapi oleh siapapun, yaitu nafsu yang pertama paling berat, an-nafsul ammarah, menyuruh dan mengajak kepada kejelekan, keburukan, dan kejahatan. Surat Yusuf 53, innan nafsa la ammaratum bisu. Sungguh nafsu ini cenderung menyuruh kepada keburukan. Namanya an-nafsul ammarah bisu. Kalau mampu menahan diri dari godaan nafsu yang pertama, kita akan menghadapi godaan yang kedua, yaitu al-lawwamah. Wala uqsimu bin nafsil lawwamah. Nafsu yang cenderung menyesali, meratapi, namun kemudian menyadari atas perbuatan dosa yang dilakukan. Ini pertengahan, belum optimal atau belum maksimal dalam mengendalikan nafsu. Maka yang ketiga, yang paling tinggi, an-nafsul mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Berarti dia suci, tenang, bersih, nggak ada rasa takut, nggak ada rasa khawatir, karena yakin dengan janji Allah. Ia sudah mampu mengendalikan nafsul ammarah, ia mampu mengendalikan diri, nahan diri dari keburukan atau kejahatan. Ia pula kadang melakukan kesalahan, kadang melakukan kebaikan, tapi ia berusaha agar dalam proses menghadapi keburukan atau menjalankan kemaksiatan, ia mampu menahan diri sehingga kadang naik, kadang turun. Kalau sudah ia mampu menahan diri dan di posisi pertengahan, ia kemudian akan mendapatkan anugerah paling tinggi, namanya an-nafsul mutmainnah. Mudah-mudahan kita juga termasuk yang mendapatkan nafsul mutmainnah dengan kesabaran kita. Dalam bahasa yang lain, illa man atallah biqalbin salim. Orang yang mendapatkan surga Allah manakala datang menghadap Allah dengan hati yang salim, bersih, suci, jernih, nafsunya sudah dikendalikan. Itulah 2 jenis sabar yang kita bahas. Selanjutnya kita akan membahas jenis yang ketiga, jenis yang keempat menurut ayat-ayat Al-Quran setelah yang satu ini. Saat hari Senin tiba, banyak orang yang merasakan malas dan tidak bersemangat menjalaninya. Tapi sekarang tidak boleh lagi terjadi. Tonton saja I Love Monday di Asa TV Indonesia. I Love Monday menghadirkan pembahasan mencerahkan dan aplikatif yang dikemas dalam I Love Myself, I Love My Job, I Love My Prophet, dan satu segmen spesial Solve with Love. I Love Monday setiap hari Senin di Asa TV Indonesia. Inspirasi keluarga Islami. Bapak Ibu, sahabat Asa yang dimuliakan Allah. Jenis sabar yang ketiga menurut ayat-ayat Al-Quran adalah sabar dalam rangka kita menjalankan ketaatan, melakukan kebaikan, beribadah, beramal soleh, seluruh jenis ketaatan kita kepada Allah. Sebagai contoh di surat Al-Anbiya ayat 65, Allah menyebut dengan ungkapan yang lebih tinggi dari wasbir, karena bahasanya wastobir li ibadati Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastobir li ibadati. Allah lah pemilik dari langit dan bumi. Allah lah pemelihara keduanya dan yang ada di antara keduanya, apapun itu termasuk kita, makhluk Allah. Maka sembahlah Allah, beribadahlah kepada Allah, kemudian wastobir, bersabarlah sungguh-sungguh dalam beribadah, menjalankan kebaikan dan ketaatan. Wastobir tentu berbeda dengan wasbir. Ada tambahan huruf to yang menunjukkan kesabaran yang sungguh-sungguh, kesabaran yang paripurna, kesabaran yang tinggi. Memang dalam bahasa Arab
Sobaro sudah bersabar. Istobaro lebih bersabar. Sobaro tingkatkan kesabaran. Sehingga itulah bagaimana orang terus meningkat dari sabar yang biasa, sabar yang pertengahan, sampai sabar yang tertinggi. Wastobir li ibadati. Ternyata perintah sabar di ayat ini diungkapkan dengan lafaz istobir. Silghahnya kata kerja perintah, namun untuk melakukan sesuatu dengan maksimal sungguh-sungguh. Sehingga pengertiannya, keberlangsungannya terus-menerus sabar, permanen dalam menjalankan ibadah. Berarti ada istiqomah dalam ibadahnya, ada kontinuitas dalam kebaikannya, sekaligus ada kesabaran yang ekstra. Memang tidak mudah bersabar dalam ibadah, bersabar dalam menjalankan ketaatan. Untuk itu perintah Allah bukan sekedar wasbir li ibadati, tapi wastabir li ibadati. Karena ada godaan dalam ibadah kita. Ada godaan saat kita ingin melakukan ketaatan. Semuanya membutuhkan kesabaran, dan kesabarannya kesabaran yang jenisnya wastobir. Karena kalau mampu menjalankan wastobir, maka insya Allah ibadahnya agung, nilainya tinggi, pahalanya besar. Yang terakhir, sabar dalam bermuamalah. Manusia dicipta sebagai makhluk sosial. Tidak mungkin ia menjalankannya sendiri. Tidak mungkin hidup sendiri, tidak membutuhkan orang lain, tidak mungkin. Karena Allah sudah tetapkan bahwa kami mencipta manusia dari laki dan perempuan, berbangsa-bangsa, bersuku-suku, agar mereka saling mengenal, dalam arti saling bermuamalah. Maka sabar dalam bermuamalah adalah sabar yang lumayan berat. Untuk itu dulu ada, Allah abadikan kisah orang-orang yang tidak beradab, memanggil Nabi dengan suara yang keras, tidak sopan dalam bermuamalah. Padahal muamalahnya dengan baginda Nabi, ia panggil nama Nabi, ia panggil namanya langsung, Muhammad, Muhammad, keluar dengan suara yang tinggi. Tidak ada kesopanan, tidak ada adab, tidak ada kesantunan dalam bermuamalah. Itu dengan Nabi tentu lebih besar. Tetapi dengan siapapun, dengan orang tua, dengan teman, dengan sahabat, maka layak untuk bersabar dalam bermuamalah, tidak berkata-kata yang meninggi, kotor, rusak, atau memfitnah, atau melakukan apapun yang menyakitkan. Maka dahulu kata Allah di surat Al-Hujurat 4 dan 5, orang-orang yang memanggil engkau wahai Muhammad, kebanyakan mereka tidak mengerti. Dengan suara yang tinggi dan nama Nabi langsung disebut tanpa ada penghormatan. Nah, ayat ke-6-nya, kalau mereka bersabar. Berarti kalau mereka sabar menunggu Nabi, karena Nabi memang ada uzur. Kalau mereka mau sabar, tidak berkata-kata yang meninggi, maka itu lebih baik. Nanti Nabi juga akan keluar bertemu mereka. Lakana khairan lahum. Muamalah adalah keniscayaan. Karenanya bersabar dalam muamalah merupakan sabar yang agung. Untuk itu ada sabar yang tertinggi, yaitu sabar seperti sabarnya ulul azmi. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusuli wala tasta'jil lahum. Al-Ahqaf 35. Bersabar itu, kata Allah, bersabarlah seperti sabarnya ulul azmi dari rasul-rasul kami, orang-orang terbaik. Nabi-nabi yang paling sabar, yang memiliki kekokohan, memiliki tekad yang baik, memiliki kesabaran yang ekstra. Maka diperintahlah kita semua, awalnya Nabi Muhammad, agar kalau ingin bersabar, contohlah sabarnya ulul azmi, disebut sebagai sabar tertinggi, yaitu ada nabi-nabi, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihim ajmain. Untuk itu ayat ini menjadi penutup bagaimana kita memaknai sabar. Memang jenisnya banyak, tapi jika bertahan dengan 4 kesabaran, kemudian terus kita tingkatkan kesabaran sampai perintah kita, perintah Allah kita amalkan, sabarnya seperti ulul azmi dari para rasul, nabi-nabi utusan Allah, maka Nabi Muhammad pun diperintah sabarnya seperti sabar ulul azmi. Mudah-mudahan kita mampu menjalankan sabar yang tertinggi, dan kita termasuk yang dapat menjalankan 4 sabar menurut ayat-ayat Al-Quran. Setelah ini kita bahas apa saja keutamaan yang nanti Allah berikan kalau kita menjalankan 4 kesabaran. Insya Allah tetap bersama Asa TV Indonesia.
Menuntut ilmu adalah sebuah jalan yang akan mengantarkan manusia pada kemuliaan. Dengan ilmu, manusia mendapatkan panduan untuk berpikir dan bertindak. Untuk itu, Asa TV Indonesia menghadirkan Pustaka Asa, sebuah ruang pembelajaran sistematis bersama para pakar di bidangnya. Quranic Study Series, Quranic Life, Prophet Manner, dan berbagai bidang keilmuan yang dibahas dengan cara menyenangkan. Pustaka Asa hadir setiap Sabtu jam 19.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Asa TV Indonesia. Bapak Ibu sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah, apa ayat terlengkap tentang sabar? Maksud dari ayat terlengkap itu adalah jenis ujiannya disebutkan oleh Allah, bagaimana terhadap ujian itu disebutkan oleh Allah, serta balasan-balasan jika menjalankan sabar sesuai dengan tuntunan Allah. Dikatakan ayat terlengkap adalah surat Al-Baqarah 153-157 karena pembahasan sabarnya paling lengkap. Allah awali 153 surat Al-Baqarah, kita diperintah memohon pertolongan dengan sabar dan sholat. Ya ayyuhalladzina amanusta'inu bisabri wassalah. Wahai orang yang beriman, minta pertolongan Allah. Tapi kalian jangan diam. Lakukanlah kesabaran, lakukanlah sholat, komunikasi dengan Allah. Maka Allah akan bersama orang-orang yang sabar. Kemudian 155-nya disebutkan beberapa jenis ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemungkinannya adalah ujian itu beragam dan semua kita tidak tahu. Tapi Allah membahasakannya sebenarnya ujian itu sedikit. Bisyai'im minal khawfi wal ju', sedikit rasa lapar, sedikit rasa takut, sedikit pula berkurangan buah-buahan harta dan jiwa manusia. Ini pula menunjukkan bahwa ayat terlengkap berada di surat Al-Baqarah 153 dan sampai 157. Kemudian Allah sampaikan solusinya jika mendapatkan ujian tadi dan apakah bergembiranya jika bersabar. Solusinya adalah bersabar, yaitu manakala mendapatkan apapun musibah, ujian, kesulitan dan sebagainya, ya tetap yakin semua dari Allah dan semua akan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Terakhir 157 Allah sampaikan keutamaan. Kalau orang bersabar maka mendapat 3 keutamaan minimal. Ulaika alaihim sholawatu mir rabbihim wa rahmah. Mendapatkan ampunan, mendapatkan rahmat. Kemudian wa ulaika humul muhtadun, selalu dalam bimbingan Allah. Orang bersabar berarti berada dalam bimbingan Allah. Kalau tidak sabar berarti tidak sedang dalam bimbingan Allah. Karena sabar itu dari Allah. Sedangkan keterburu-buruan, ketidaksabaran, emosi, marah itu berasal dari setan. Itulah dikatakan ayat terlengkap. Lengkap sekali. Dari awal perintah untuk kita memohon pertolongan Allah, tapi sabar ditingkatkan, sholat juga dijalankan, ditegakkan. Bagaimana jika kemudian mendapatkan ujian, jenis-jenisnya Allah sampaikan, bagaimananya Allah sampaikan sikap terbaiknya, kemudian ditutup dengan keutamaan jika menjalankan kesabaran berdasarkan surat Al-Baqarah 153, 157. Namun kalau kita perluas lagi, ada 5 minimal dari fadilat keutamaan orang bersabar dengan 4 jenis tadi yang sudah kita bahas di awal pembahasan. Pertama, akan disiapkan kedudukan yang tinggi di dalam surga. Kenapa? Karena mereka bersabar. Mereka itulah orang-orang yang dibalas oleh Allah dengan kedudukan yang tinggi. Bima sobaru, karena kesabaran mereka. Al-Furqan 75. Berarti orang yang bersabar layak mendapatkan kedudukan yang tinggi di dalam surga. Sabar menghadapi ujian kehidupan, sabar pula dalam mengendalikan nafsu, sabar pula dalam beribadah, sabar pula dalam bermuamalah. Sabar itu fadilatnya adalah merupakan media kita mendapatkan pertolongan Allah. Berarti Allah hanya menolong orang-orang yang sabar. Kalau tidak sabar, tidak ada pertolongan dari Allah. Karenanya Allah perintahkan, wahai orang beriman, minta tolong kepada Allah. Isti'anah. Tapi kalian sabar, kalian tetap sholat.
karena nanti Allah akan bersama, yaitu menolongnya, memberikan keutamaan, memberikan kebahagiaan dan kekhusyuan kepada orang-orang yang sabar. Orang yang sabar layak mendapatkan sholawat, penghargaan, pujian, ampunan, dan kemudian rahmat Allah. Karena itu menjadi bagian yang tidak dipisahkan. Dan kalau bersabar terus, maka dia berarti dalam petunjuk Allah. Wa ulaika humul muhtadun. Yang keempat, semua orang-orang yang sabar, ia akan mendapatkan cinta dan kasih sayang Allah. Karenanya kita diminta taat kepada Allah dan Rasul-Nya, tidak berselisih. Karena berselisih atau berkonflik, bertentangan dengan cinta dan kasih sayang, berarti tidak sabar. Dalam bermuamalah, tentu bersabar. Kalau berselisih, berkonflik, apalagi sampai bermusuhan, berarti tidak sabar. Maka kalau tidak sabar, berselisih, hilanglah kekuatan. Dan kata Allah, wasbiru, supaya tidak terjadi perselisihan, agar tetap kita diangkat derajatnya oleh Allah, dikuatkan oleh Allah, ditolong oleh Allah. Wasbiru innallaha ma'as sabirin. Allah bersama, Allah mencintai orang-orang yang sabar. Yang kelima, apa saja fadilat sabar menurut ayat-ayat Al-Quran? Kita akan mendapatkan ampunan sekaligus pahala yang sangat besar. Illalladzina sabaru wa amilus solihat ulaika lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Kalau orang-orang itu tetap bersabar, tetap beramal soleh dengan kesabarannya, mereka layak mendapatkan ampunan juga pahala yang sangat besar. Surat Hud ayat yang ke-11. Berarti tidak ada kata lain ketika membaca ayat-ayat sabar, merenungkan dan mentadaburi, membaca hadis-hadis tentang sabar, maka kita dituntun. Kehidupan ini memang membutuhkan kesabaran, karena balasannya nanti di akhir hari akhirat, surga tertinggi, ampunan, rahmat, demikian juga derajat yang agung bagi orang-orang yang sabar. Mudah-mudahan kita semuanya mampu mengamalkan sabar minimal 4 jenis menurut ayat-ayat Al-Quran dengan keutamaannya yang sangat agung, dan kita akhirnya menjalankan kehidupan ini lebih baik, beribadah lebih baik, mengendalikan nafsu lebih baik, dan mampu menghindarkan dari dosa dan maksiat lebih baik, dan kita tetap memohon pertolongan kepada Allah dengan sabar dan dengan ibadah-ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf apabila ada khilaf. Usikum wa nafsi bitaqallah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.